Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen sistem informasi tetapi dalam strategi berbisnis. Nah, di sini kita telah menemukan narasumbernya yaitu Kak Feby. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Asrina sebagai pembawa acara dan saya Feby Putra Pratama Hendriko sebagai narasumber. Ya. Telah kita ketahui tadi materi kita pada pagi hari ini yaitu pengantar manajemen sistem informasi dengan fokus pada strategi kompetitif dalam berbisnis. Nah, sebelum kita memasuki topik tersebut dengan narasumber kita, sebaiknya kita berkenalan dulu lebih jauh sedikit, berbincang-bincang sedikit. Kak Feby, bagaimana keadaannya, kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak Aisyah. Kak Aisyah sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, teman-teman, sekarang apa sih kesibukan Kak Feby? Kebetulan saya sedang menempuh program Magister di Universitas Komputer Indonesia di Bandung, dan saya mengambil jurusan Magister Sistem Informasi. Wah, keren sekali ya. Sudah mau masuk semester berapa nih kalau boleh tahu? Alhamdulillahnya sekarang udah di semester 1 ujung dan mau masuk semester 2. Wow, keren sekali ya. Dan kita tahu bahwa pasca sarjana itu 2 tahun ya, berarti 1 tahun lagi ya, Insya Allah lulus tepat waktu. Baiklah, karena narasumber kita ini jurusannya sistem informasi dan sesuai dengan topik kita pagi hari ini, jadi mari kita berbincang-bincang dan mau berbagi ilmu dari narasumber kita tentang manajemen sistem informasi dan fokus pada strategi kompetitif dalam berbisnis. Siap. Kak Feby? Iya. Kita semua tahu pentingnya memiliki keunggulan kompetitif dalam bisnis. Siap. Nah, bagaimana sih manajemen sistem informasi dapat berperan dalam mencapai hal ini, terutama dalam bidang bisnis ini? Oke, siap. Mbak Aisyah, jangankan manajemen sistem informasi ya Mbak Aisyah, teknologi sekarang sudah merangkup ke semua bidang, ke semua aspek, dari kesehatan, bisnis, olahraga. Sekarang udah ada e-sport bukan? Ya. E-sport pun sekarang sudah masuk ke bisnis, sudah masuk ke ada ranah bisnisnya. Nah, jadi bagaimana peran manajemen sistem informasi ini sangat baik untuk menjadikan bisnis ini bisa berkompetitif, bisa lebih berkompetitif dalam pelayanan yang lebih baik, dalam melihat tren pasar, ataupun dalam meningkatkan efisiensi operasional Mbak Aisyah. Seperti itu Mbak Aisyah. Baik Kak, dan apa saja sih kalau boleh tahu dan dapat Kakak share oleh penonton, IT sendiri menangani para kompetitor? Maksudnya bagaimana cara IT menangani para kompetitor gitu Mbak Aisyah ya? Oh, oke. Sebenarnya ada banyak poin dalam cara-cara bagaimana sih IT menangani para kompetitor. Yang pertama itu kita harus menganalisa Mbak Aisyah, menganalisa persaingan. Kita harus menganalisa pasar kita gimana. Kita harus menganalisa kompetitor-kompetitor kita gimana. Kita harus menganalisa bagaimana kebutuhan-kebutuhan. Kita harus menganalisa apa sih yang harus kita lakukan. Seperti itu Mbak Aisyah. Yeah. Selanjutnya kita harus transformasi digital. Transformasi digital di sini maksudnya Mbak Aisyah, kita harus memasukkan teknologi digital untuk mengefisiensi kinerja perusahaan kita Mbak Aisyah. Lanjut, sehingga kita bisa mengotomatisasi proses bisnis Mbak Aisyah. Maksudnya di sini otomatisasi, jadi hal-hal yang manual itu sekarang tidak akan berulang Mbak Aisyah, karena sudah terotomatisasi dan sehingga menghemat biaya operasional, waktu, dan energi, terutama itu Mbak Aisyah ya. Lanjut, kita harus menganalisa kepuasan pelanggan. Yeah. Misalnya Mbak Aisyah ini butuhnya kosmetiknya kayak gimana sih? Pasti ada Mbak Aisyah pernah beli
eh, kosmetik tapi nggak sesuai, ya kan? Misalnya, ini ketebalan nih, perusahaan harus menganalisa itu Mbak Isa, seperti itu. Berarti ini harus sedikit ditipiskan seperti itu Mbak Isa. Iya. Lanjut kita harus melacak kinerja kompetitor kita. Ini penting Mbak Isa. Kenapa penting? Kita berbisnis, kita bersaing dengan para kompetitor. Kita harus melacak kinerja mereka bagaimana. Apa sih yang mereka unggulkan dari kita? Bisa nggak sih kita lebih unggul dari mereka dalam bisnis ini, dalam jasa ataupun dalam produk barang seperti itu. Lanjut kita harus pemasaran dan promosi yang cerdas. Maksudnya pemasaran dan promosi yang cerdas di sini Mbak Isya, kita harus Mbak Isya tentunya tahu ya, kita harus promosinya yang cerdas ya, yang sesuai kebutuhan dengan konsumen ya Mbak Isya, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu sehingga kita bisa memanage rantai pasok kita Mbak Isya, sehingga kita tidak pernah kekurangan stok. Seperti itu. Sehingga kita apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita tidak pernah kekurangan seperti itu. Seperti itu Mbak Isya. Dan lanjut kita akan masuk ke poin keamanan data dan kerahasiaan perusahaan. Ini yang penting Mbak Isya. Dalam berkompetisi, berbisnis, kita pasti ada rahasia. Ibaratnya kalaupun kita mau jualan tuh ada resep dapur sendiri lah Mbak Isya. Iya tentu. Tentu Mbak Isya ya. Tentu. Ada gitu kan. Lanjut, yaitu kita harus menganalisa prediktif perilaku pasar dan tren pasar itu gimana Mbak Isa. Sekarang lagi trennya ngapain sih, beli apa? Sekarang lagi tren misalnya apa Mbak Isa? Lagi ngetren itu kayak minuman sekarang yang misalnya brand si A udah nggak ngetren lagi gitu Mbak Isa. Berarti bagaimana sih perusahaan ataukah harus bagaimana sih mengantisipasinya, atau harus menciptakan produk baru, atau harus mengikuti tren pasar? Kita itu harus menganalisa semuanya Mbak Isa, seperti itu Mbak Isa. Terima kasih. Oke, sangat jelas ya teman-teman sekalian. Tentunya dari semua komponen-komponen dan strategi-strategi yang disebutkan oleh Kak Feby tadi, tentu itu sangat berpengaruh dalam berbisnis ya teman-teman. Nah, tapi Kak di sini bagaimana sih kita dapat menganalisis lingkungan yang kompetitif yang akan sangat berpengaruh pada pemasaran suatu produk tersebut Kak? Sebenarnya Mbak Isa ada banyak elemen yang dapat mempengaruhi probabilitas suatu perusahaan dalam suatu industri Mbak Isya. Tapi yang terkenal dari Michael Porter, dia itu menciptakan analisis 5 kekuatan Mbak Isya. Ya. Kalau itunya Porter 5 Force. Untuk memahami dinamika persaingan suatu industri dan untuk memposisikan perusahaan Mbak Isya, sehingga sekarang lebih susah atau lebih relatif susah bersaing seperti itu Mbak Isya. Karena agar kita lebih sukses dalam bersaing, kita harus memahami apa sih elemen-elemen kekuatan untuk bersaing seperti ini. Nah, akhirnya Michael Porter mencetuskan 5 Porter 5 Force Mbak Isya, seperti itu. Wow, sangat menarik. Ya, yang pertama yaitu persaingan industri. Persaingan ini mengacu persaingan ini, Mbak Isya. Ya. Persaingan ini mengacu pada perusahaan lain dalam industri yang menghasilkan atau produk layanan serupa Mbak Isya. Misalnya saya menciptakan layanan jasa laundry. Mbak Isya juga laundry. Saya harus menganalisa Mbak Isya persaingan antara saya dengan Mbak Isya, seperti itu ya kan. Jadi sering kali Mbak Isya kekuatan ini sering kali berdampak paling besar Mbak Isya pada probabilitas suatu industri Mbak Isya ya. Jika persaingan tinggi Mbak Isya, banyak bisnis yang harus bersaing untuk pangsa pasar yang sama, yang dapat berarti solusi seperti menurunkan harga jual untuk menarik pembeli dengan lebih baik, seperti itu Mbak Isya. Misalnya saya buka laundry, saya lebih menurunkan harga deh gitu, buat lebih bersaing dan menarik pembeli kan? Seperti itu Mbak Isya. Lanjut ke poin kedua, kekuatan kedua Mbak Isya, yaitu ancaman pendatang baru.
ini nih yang sering. Misalnya udah bersaing sama Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah nih, saya buka laundry, Mbak Aisyah buka laundry, ada deh si C buka laundry juga di tempat kita, di dekat tempat kita. Nah, ancaman ini menilai seberapa mudah atau sulitnya sih persaingan baru memasuki ruang pasar gitu. Gitu kan Mbak Isa? Nah, ketika suatu industri Mbak Isa memiliki hambatan masuk yang rendah, ancaman pendatang baru tinggi. Maksudnya di sini misalnya di tempat kita ini persaingannya rendah sehingga banyak orang-orang datang untuk membuka suatu industri Mbak Isa. Sedangkan jika persaingannya tinggi, relatif tinggi, sehingga pendatang baru agak susah untuk membuka industri di sini Mbak Isa, seperti itu. Lanjut yang ketiga itu ancaman produk pengganti Mbak Isa. Maksudnya di sini produk pengganti adalah barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli yang sama dengan produk dan jasa yang dijual. Ketika perusahaan mengembangkan produk baru Mbak Isa yang menggantikan produk dan layanan lain di pasar, sering terjadi pergeseran. Karena permintaan konsumen baru itu pasti tentang produk pengganti Mbak Isa. Keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Ini mak-mak biasanya Mbak Isa. Iya betul, untuk tawar-menawar biasanya ibu-ibu lebih handal ya. Iya, jadi Mbak Isa, daya tawar pembeli itu mengacu pada kemampuan mereka untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah. Seperti itu kan? Atau meminta produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Ya. Seperti itu. Pembeli cenderung Mbak Isa, cenderung memiliki kekuatan ketika ada banyak perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang sama. Misal, saya buka laundry, Mbak Isa buka laundry, datang si Fulan ini, Bas, di tempat Mas berapa sih laundry 1 kilonya 8.000, tempat Mbak Aisyah 7.000, otomatis dia akan coba ke tempat Mbak Aisyah, seperti itu kan. Seperti itu Mbak Aisyah. Berarti dengan menurunkan harga berarti kita menurunkan keuntungan, menurunkan laba dan meningkatkan kualitas. Jadi ini adalah situasi yang dicoba dihindari oleh perusahaan Mbak Aisyah, seperti itu. Lanjut yang terakhir itu kekuatan tawar-menawar pemasok. Ini beda, tadi kekuatan tawar-menawar pembeli, yang ini kekuatan tawar-menawar pemasok. Maksudnya di sini mengacu pada seberapa mudah atau sulit sih bagi pemasok untuk menaikkan harga yang meningkatkan keuntungan mereka. Sulit nggak sih aku naikkan harga ini biar aku untung lebih gede gitu kan? Karena pemasok biasanya memiliki kekuatan untuk meminta harga tinggi ketika mereka hanya satu dari sedikit perusahaan yang menawar pasokan. Misalnya Mbak Aisyah nggak bersaing sama aku cuma laundry ini di tempat di kota si A, ya otomatis pembeli harus sama aku, ya kan, mau nggak mau harus sama aku, ya kan. Jadi aku harus menaikkan harga, ya nggak masalah buat mereka karena tidak ada persaingan ya Pak. Benar sekali Mbak Aisyah. Jadi ketika pemasok berada di posisi dominan, mereka lebih mampu mengendalikan harga Mbak Isa, di mana mereka menetapkan bahan mereka. Jadi kalau kata anak milenial sekarang, lo sendirian berbisnis ini, lo punya kuasa, seperti itu Mbak Isa. Seperti itulah Mbak Isa. Berarti tidak hanya kekuatan tawar-menawar dari suatu pembeli, tapi dari pemasok juga harus pintar untuk tawar-menawar di suatu industrinya tersebut ya Pak. Benar Mbak Isa. Nah jadi wow, sangat keren sekali tadi ya apa yang tips atau ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Kak Feby kepada kita tentang analisis 5 kekuatan Porter atau Porter 5 Forces yang tentang adanya persaingan industri tadi, kemudian ancaman pendatang baru, kemudian ancaman produk pengganti, kemudian tawar-menawar oleh pembeli, serta kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, dari semua penjelasan tersebut, tapi apakah bisa nggak Kak memberikan contoh konkret dari bagaimana perusahaan telah menggunakan manajemen sistem informasi untuk mencapai keunggulan yang lebih kompetitif Kak? Oh, banyak Mbak Isa. Zaman sekarang ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan manajemen sistem informasi itu seperti yang terkenal ya, yang udah gede-gede ya, Google, Apple, Amazon. Kita masuk ke Amazon aja. Amazon itu e-commerce yang menggunakan manajemen sistem informasi
untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan. Ya, seperti itu. Jadi hal ini membantu mereka untuk meningkatkan tingkat konversi dan loyalitas kepada si pelanggan, Mbak Esa. Contoh lainnya, perusahaan penerbangan seperti Southwest Airlines. Southwest Airlines itu juga menggunakan sistem informasi, Mbak Isa, untuk menginvestasikan kursi dan merencanakan rute penerbangan. Mereka menggunakan manajemen sistem informasi, Mbak Isa, sehingga rute mereka efisien, Mbak Isa, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan harga tiket yang lebih rendah daripada pesaing mereka, Mbak Isa. Itu, Mbak Isa. Wow, sangat luar biasa ya penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Pebi tadi, serta contoh-contoh tersebut sangat menggambarkan bagaimana manajemen sistem informasi dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang sangat kompetitif tersebut. Dan terima kasih banyak kepada Kak Pebi atas wawasan yang sangat berharga ini. Sama-sama, Mbak Isa, saya juga senang untuk berkontribusi dalam pembahasan ini. Dan terima kasih kepada para pendengar kami atas dukungannya, serta semoga mendapatkan wawasan yang berharga dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang bagaimana manajemen sistem informasi mendukung strategi kompetitif dalam berbisnis. Saya Aisyah Asrina sebagai pembawa acara, dan saya Pebi Putra Pratama Hendriko sebagai narasumber. Terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.